kembali dengan kami pada edisi. Tapi Iya, jadi Saya pakai sana podcast. ya pesan yang kami alami selama waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar sahabat podcast? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Wah, ternyata kita juga sudah cukup lama ya tidak ketemu ya. Karena kesibukan akhir ini kita bisa mengudara kembali. Tapi hari ini kami hadir dengan tampilan yang berbeda sahabat podcast. Kami mencoba untuk live supaya waktunya tidak terlalu lama ya, karena kalau tidak live biasanya perlu proses lagi, perlu editing. Nah, ini kita mencoba selangkah lebih maju lagi. Radar Sorong Podcast ingin live langsung. Nah, pada edisi live perdana ini kami menghadirkan narasumber kita. Beliau memimpin salah satu organisasi yang cukup sekarang punya nama di mana-mana. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan, dan satu hal yang saya lihat kemajuan yang luar biasa, bahwa organisasi yang dipimpin ini sudah memiliki sekretariat yang begitu maju, punya banyak kegiatan, dan ibu-ibunya juga wah oke banget, kemarin juara lomba gerak jalan juara 1 untuk tingkat provinsi Papua Barat Daya. Nah, saya juga penasaran apa sih kiat-kiat yang beliau terapkan sehingga organisasi yang dipimpin ini sekarang punya nama begitu maju. Nah, yang lebih menarik lagi adalah untuk menyambut 2024 kemana akan dibawa organisasi yang dipimpinnya. Nah, baik sahabat podcast, tidak perlu berlama-lama. Hari ini kami menghadirkan narasumber kita, yakni Dr. Andos Tupono. Beliau adalah Ketua IKA Suara Provinsi Papua Barat Daya, dan tentunya juga tidak asing lagi bagi kami karena beliau hari-hari berjabat sebagai Wakil Direktur Radar Sorong. Jadi ya kita bincang-bincang santai lah pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Selamat kabarnya? pagi untuk semuanya, untuk pemirsa podcast. Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau nggak sehat berarti nggak sampai di sini ya. Ini hanya satu langkah saja sudah sampai di sini. Oke, saya panggil Pak Tupono aja karena ini formal ya. Bagaimana perkembangan IKA Suara yang kita tahu sekarang sudah lebih begitu banyak kemajuan dibanding sebelumnya, Pak Tupono? Apa sih yang diterapkan yang utama kunci dalam memajukan IKA Suara Provinsi Papua Barat Daya? Kita ini kan ibarat bayi, kita baru belajar berjalan ya. Iya. Beda dengan organisasi-organisasi yang lain yang ibaratnya sudah sprint, sudah lari kencang. Tapi kami waktu itu diberi amanah untuk pegang kota Desember 2018. Ya, saya sampaikan pada teman-teman pengurus bahwa kita jangan mencari makan di organisasi, tapi bagaimana kita menghidupkan organisasi. Nah, selain itu dalam hati kita tanamkan bahwa kita pegang organisasi adalah sebagian dari ibadah. Jadi kita niatnya ibadah, ya ibadah berarti kan tujuannya untuk akhirat, bukan untuk di dunia ini, saya kira itu. Iya. Untuk menghimpun ini kan IKA Suara terdiri dari banyak suku di dalamnya ya. Bagaimana caranya Pak Tupono sendiri supaya ada satu persepsi yang tadi Bapak kemukakan bahwa harus ikhlas, harus ibadah, dan jangan mencari makan di organisasi. Ini bagaimana menyatukan persepsi ini? Gitu. Ya, memang ini sesuatu yang mungkin agak sulit awalnya ya. Iya. Tapi saya punya keyakinan kalau kita dapat kepercayaan, semua akan mudah. Dan ini mungkin diawali dengan Basar 2019. Dapat alhamdulillah bersihnya dapat 190.015.000 itu amanah dari warga yang ikut Basar itu kan untuk pembelian tanah. Saya bilang ke pengurus, tolong amanahnya untuk beli tanah jangan dikorek 1 sen rupiah pun. Jadi walaupun kita kegiatan di hotel berapa kali, di Syahid Maria, di Kriyat, itu kita tidak korek-korek yang dana itu, akhirnya kita patungan pengurus-pengurus yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, alhamdulillah dengan pancingan anggap aja umpan yang 190 juta itu memancing yang lain untuk bersedekah untuk IKA Suara, baik itu dari pemerintah maupun dari pribadi-pribadi. Nah, itu, dan saya
minta kepada warga itu kalau setiap pertemuan di kerukunan itu waktu itu tidak usah nyumbang jutaan atau ratusan ribu. Kalau Bapak Ibu punya tempe satu atau kangkung satu ikat bisa dibawa ke Sekretariat Ikaswara untuk makan tukangnya tiap hari. Jadi tidak harus menyumbang dalam jumlah yang besar. Jadi menurut saya cukup satu ikat kangkung atau satu tempe satu plastik itu sudah cukup. Ini menjadi motivasi bagi kami. Dan itu diterapkan ya? Iya, itu berjalan. Dan alhamdulillah setiap event itu animo ibu-ibu luar biasa. Iya. Kita bikin peresmian gedung, bikin peletakan batu pertama yang mengundang gubernur, itu makanan kita tidak keluarkan duit, itu sumbangan murni dari ibu-ibu semua. Luar biasa, semangatnya itu ya yang ingin mewujudkan sekretariat kemarin itu ya. Dan ya alhamdulillah sekretariat ini kita bangun dalam waktu pas 1 tahun. Karena ya memang waktu peletakan batu pertama kan 19 Agustus ya. Iya. Tapi baru kita mulai tanggal 25 November tahun 2020 dan selesai alhamdulillah gedung sekretariat dan pendoponya itu selesai tanggal 24 November 2021. Ini cuma kita resmikan 1 tahun kemudian, dalam arti tahun 2022 itu kemarin halaman landscapingnya sama pagar depan kan belum selesai ya, kita belum punya dana ya alhamdulillah kita minta salah satu pengurus juga, saya bilang saya pinjam dulu uangnya untuk bikin halaman itu supaya pantas lah gedung mau diresmikan. Kalau pagarnya masih talimburang kah, masih semerawut kan malu-maluin gitu. Jadi kita harus tampil dengan yang baik. Alhamdulillah beliau juga percaya untuk semua itu. Total berapa besar dana itu pembangunan sekretariatnya kemarin? Ya kalau kita totalnya sebenarnya kita sesuai RAP kita itu 4,8, tapi yang kita sudah habis itu hampir sekitar 4M lah. 4M ya? Apakah ada bantuan juga dari pemerintah? Ya ada. Jadi waktu itu pertama itu kan dari Pak Saiful itu lewat dana aspirasi ya. DPR provinsi itu dana aspirasi. Mas sampean, saya bilang waktu itu saya kumpulkan beberapa pengurus, kita sharing, Mas sampean mau dilantik, sampean punya dana aspirasi, saya butuh duit, sampean butuh panggung. Nah, tolong Ikaswara juga diakomodir supaya kita punya rumah. Jadi untuk berkumpulnya warga-warga maupun kerukunan. Ya, alhamdulillah setelah beliau dilantik itu Oktober atau November itu, 1 minggu kemudian Pak tolong bikin proposalnya ya, akhirnya itulah akhirnya dipancing ya, akhirnya dapat dari dana aspirasi. Dan alhamdulillah Pemprov juga sangat membantu kami. Ternyata Pemkotun juga tidak mau ketinggalan. Nah, waktu itu Pak Wali Kota, waktu kita bikin ulang tahun di saat pandemi di ACC itu tanggal 11 Juli kalau saya Sabtu itu, Pak Wali Kota waktu itu, Pak Ketua dan panitia pembangunan hari Senin menghadap. Ya sudah, kita menghadap dengan 10 orang. Ya alhamdulillah waktu itu dikasih dana yang waktu sih cukup, saya juga kagetnya dalam arti ini angkanya ini angka yang berapa gitu loh, nolnya berapa kan gitu, belum tahu ini, ya belum tahu. Nah, ya karena waktu saya bilang, Pak Wali bilang saya bantu sekian, tapi alhamdulillah ya walaupun belum bisa semua, baru separuh, tapi sangat membantu dan 2 gedung itu sudah bisa jadi dan bermanfaat untuk banyak orang. Dalam arti bukan cuma warga Ikaswara ya, di tengah musibah banjir waktu itu yang besar itu 3 hari berturut-turut itu dipakai untuk pengungsian warga di kompleks itu. Parkiran juga penuh, halaman juga penuh. Alhamdulillah halamannya kok ya pas, banjir itu hanya sampai sebatas pondasi saja, jadi halaman tidak kena banjir. Jadi sudah diperkirakan memang ya. Waktu saya minta malah lebih tinggi waktu sebenarnya. Ya waktu itu teman-teman udah Pak ini udah tinggi sekali ya sudah. Ya alhamdulillah banjir kemarin nggak sampai halaman. Apakah pembangunan sekretariat ini merupakan salah satu obsesi utama Pak Tupono memimpin Ikaswara untuk diwujudkan? Atau ada yang lain lagi? Ya ada beberapa program, tapi memang gini ya, orang Jawa itu secara umum, Sunda, Jawa, Madura itu yang ditanya duluan orang tua kita itu kalau tanya sudah punya rumah apa belum.
Iya, Nah, ini, yang ditanya pasti rumahnya dulu, Iya. bukan kerja di mana, Iya, mobilnya berapa, tapi sudah punya rumah apa belum. Nah, Iya, iya. makanya kita sampaikan itu kepada teman-teman, coba kita ya sebenarnya dari amanah Kongres waktu itu kepengurusan kemarin itu diminta untuk menyediakan tanahnya saja. Tapi setelah kita kumpulkan pengurus waktu sambil anggap aja halal bihalal di rumah saya waktu itu, karena kita bentuk panitia pembelian tanah, teman-teman ternyata semangatnya luar biasa. Iya. Wah Pak, jangan panitia pembelian tanah, tapi langsung panitia pembangunan gedung. Wah, ini yang semangat yang luar biasa, ini harus kita kelola. Nah, habis kita bentuk ya supaya semangatnya itu tetap tinggi, ya saya bentuk panitia namanya tim 45. Namanya 45, jadi supaya semangat proklamasi kemerdekaan itu menjiwai di seluruh panitia gitu. Harapan kami seperti itu. Alhamdulillah di saat itu juga teman ada yang usul, Pak sekarang juga kita lelang tanah dengan harga waktu Rp800.000 per meter. Ya alhamdulillah dalam waktu yang singkat itu kita bisa dapat 60-an juta rupiah. Nah ini yang semangat yang luar biasa ini yang menurut saya yang harus kita kelola, kita manage dengan baik. Ya alhamdulillah semua bisa kompak untuk mewujudkan rumah bersama ini. Nah, setelah sukses di memimpin IKA Suara Kota Sorong, sekarang kan sudah jadi ketua provinsi ya, Papua Barat Daya, IKA Suara Provinsi Papua Barat. Obsesi utama apa nih untuk di provinsi ini? Apakah sekretariat juga? Kita sekretariatnya numpang di kota lah. Mungkin gitu. sekretariat tidak terlalu Untuk menjadi provinsi ya, prioritas, tapi kita bagaimana pembinaan ke arah kesejahteraan termasuk UMKM-nya ke depan ya. Tentunya ini perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun dengan IKA Suara Kota dan Kabupaten. Nah, ya kalau ke depan kita juga ingin sih punya tanah gitu, punya tanah dengan asumsi tanahnya yang agak luas. Nah, kita supaya bisa punya gedung yang besar. Karena saat ini yang kota ini kan kalau kita pakai parkirnya yang susah. Nah, ini kalau bisa dapat tanah yang gandeng dengan kota akan lebih baik ya. Nanti apakah itu dibangun dengan kota, apakah dengan PBD, saya kira perlu kolaborasi karena menurut kami itu kan tidak ada bedanya sih, semua IKA Suara kan gitu. Jadi yang penting untuk IKA Suara saya kira sama, dan sesuai sembunyinya sekarang kan IKA Suara untuk semua, jadi bukan cuma untuk IKA Suara, warga IKA Suara, jadi untuk semua. Untuk semua ya. Dan alhamdulillah kayak pendopo itu kan hampir ramai tiap hari, dan mati taekwondo itu pakai 2 kali seminggu tiap sore, ada PSHT itu pakai 2 kali seminggu tiap malam, ibu-ibu udah rutin tiap minggunya, kadang hari Sabtu juga, Rabu dulu juga ada. Nah kalau bapak-bapak biasanya kan pengurus itu ngumpulnya habis sholat asar, itu biasanya pada ngumpul. Memang siang ada 1-2 orang, tapi kalau yang rutin itu banyak ya biasanya habis asar. Kalau ada berapa banyak kabupaten yang sudah ada IKA Suaranya nih? Yang ada baru 4, jadi baru kota, Kabupaten Sorong, Raja Ampat sama Sorong Selatan. Gitu. Mungkin tidak terlalu lama, ya paling tidak kalau nggak tahun ini, tahun depan tuh mungkin Tambrau bisa kita bentuk, karena warganya banyak juga di sana ya? Sudah lumayan, tapi kan masih didominasi sama aparatur ya, aparatur ASN maupun di TNI Polri. Nah, sedangkan di Maibrat saya kira masih sedikit lah. Tapi dengan keberadaan di sana Kodim dan Polres, mungkin juga anggota warga kita juga banyak di sana. Oke. Pak Tupono, kata orang kalau memimpin kerukunan seperti itu banyak pusingnya. Apa betul kan misalnya banyak ada masalah warga harus maju tampil depan gitu? Apa seperti itu? Ya tergantung. Ya, ini kan banyak seninya ya. Kalau kita pakai ilmu agak sulit. Ya kita harus banyak seninya dalam. Seninya seperti apa nih? Ya, dalam memimpin warga itu kan pasti berbeda-beda. Tipikalnya berbeda-beda. Mungkin kalau kita belajar teori kepemimpinan juga beda-beda. Nah, karena tipe pemimpin itu kan juga beda-beda. Ada pemimpinnya dilahirkan, ada yang dididik dan sebagainya. Nah, kita harus bisa memahami orang itu bagaimana karakternya dan sebagainya, harus kita pahami dulu lah. Nah, kalau itu sudah bisa saya kira nggak masalah. Kalau permasalahan saya kira di mana-mana sama, ormas juga sama, apalagi ini
warga kita banyak, ya biasanya kan kalau aman-aman saja, kalau happy-happy saja dalam Iya. berkeseharian mencari nafkah aman-aman saja, mereka cuek. Iya. Mungkin nggak peduli Oh, gitu. dengan organisasi, tapi kalau ada masalah, nah baru larinya baru ke organisasi. Saya kira tuh di banyak tempat pasti seperti Semuanya itu. begitu ya. Pasti seperti itu. Kalau lagi Tapi susah baru cari ketuanya siapa nih. nah, kalau susah pasti begitu. Oh, di sana dibawa ke sana. Ya, berapa kali orang dari Polres dibawa ke sekretariat, orang katanya nggak punya keluarga dibawa ke sekretariat dan Iya. sebagainya. Seperti itulah. Padahal kita ini hanya sebagai mitra. Iya. Sebenarnya seperti itu harusnya dilarikan ke dinas sosial provinsi maupun dinas sosial kota. Itu Iya, iya. kewajibannya mereka, itu tupoksinya mereka ngurusin orang-orang seperti itu. Nah, sedangkan kita ini ya membackup saja, hanya membantu, ya membantu, sifatnya membantu, mungkin menghubungkan dengan keluarga dan sebagainya. Ya ini teman-teman baru sampai di Malang kemarin ngantar Bu Sumiati. Ada yang sakit. Tidak sakit, dia mungkin kategori jompo, sudah mungkin agak pikun sedikit. Iya. Ini yang kita sayangkan, beliau itu sudah di sini puluhan tahun, lebih dari 15 tahun di Sorong, tapi tidak punya identitas, tidak punya kartu KTP, kartu keluarga. Iya. Nah, suaminya juga mudah meninggal lama. Ini yang saya herankan loh, kenapa Pak RT-nya waktu itu kok nggak sarankan urus KTP, padahal dulu kan ada dana-dana yang untuk JKM maupun BLT dan sebagainya, harusnya mereka kan dapat. Nah, ini bagaimana, berarti kan jam kesmas atau BPJS kesehatan ya berarti kan nggak ada. Nah, akhirnya kan kemarin teman urus minta keterangan domisili. Nah, seperti itu ya, kemarin kita ke kota tuh ya kadisnya kan bilang ya kalau kota dana kan nggak ada, ya kita sampaikan ke provinsi ya. Tapi kemarin teman-teman kan bikin list dana di grup, ya alhamdulillah dari kerukunan Kediri juga bikin, ya akhirnya bisa berangkatkan ke Jawa. Kemarin sasarannya ke panti jompo di Malang, dan sudah tiba kemarin, alhamdulillah. Sana kayaknya bagus juga, mungkin nyaman lah untuk orang tua lah. Gitu. Jadi Kaswara sudah berbuat banyak sebenarnya untuk warganya yang ya. Kalau dari dulu mungkin Bu Ros atau pemirsa itu melihat kita sering ada di lampu merah waktu zaman Semeru meletus, Sumedang, Garut, maupun yang kebakaran Dom dan kebakaran di itu pun kita selalu peduli. Jadi makanya talknya kan bukan Ikaswara untuk Ikaswara, tapi kan Ikaswara untuk semua. Jadi kita untuk semua, ya kita walaupun bukan warga Ikaswara, kalau kita bisa memberi bantuan perhatian, kenapa tidak, itu saja. Tapi kemarin ada juga kabar yang kurang mengenakan, salah satu kerukunan yang keluar dari Kaswara, Madura kalau nggak salah ya, Pak Tupono. Itu kenapa? Penyebabnya kita apa? Kita juga nggak tahu waktu itu ya. Kita pas musda provinsi, mereka langsung interupsi, menyatakan keluar. Ya. Kalau saya biar aja dulu, kita hormati sikapnya mereka. Ya, nanti lambat atau pelan-pelan kita deketin lagi. Ya, yang jelas ya kita tidak bisa memaksa. Ya, kita biar aja dulu, biar keinginannya dia keinginannya tercapai dulu, nanti baru kita mungkin diskusi dengan pengurusnya dan sebagainya lah. Nah, saat ini biar kasarannya biar tenang dulu lah. Kan dirangkul kembali ya? Ya, kalau kita tetap kita rangkul lah. Ya kita prinsipnya kan kita semua ini kan saudara, saudara yang berasal dari daerah yang sama, paling tidak kan itu. Oke. Gitu. Oke, yang menarik juga nih sedikit lagi ya, pesta demokrasi. Saya melihat di Kaswara ini cukup banyak dilirik. Nah, mau kemana nih Kaswara nih untuk pemilu 2024 nih, Pak Tupono? Ya, ini untuk pemilu apa ini? Banyak, pokoknya ada pilgub, pesta demokrasi, pilkadanya. Ya, pilkada itu kita belum memberikan keputusan. Iya. Tapi yang jelas Ikaswara untuk kota itu kita tidak menyodorkan nama. Tapi orang kita siap lah.
kalau memang ada yang minta menjadi 02 atau 01, saya kira banyak yang siap. Ya, termasuk Pak Tupono ya. Ya kalau memang itu ada permintaan, Iya. tentunya kita harus ada hitung-hitungannya kan gitu. Ada hitung-hitungannya, peluangnya itu ada tidak gitu loh. Iya. Kalau hanya sekedar maju kan rugi. Iya. Tapi kita harus punya perhitungan berdasarkan survei kita dan sebagainya, tim yang menentukan kalau kita seperti itu. Iya. Dan kita tidak harus ketua provinsi, ketua kota yang dimajukan, tidak. Apakah nanti sudah ada agenda untuk misalnya untuk pilkada siapa yang akan digolkan nanti? Nanti ada agenda nggak untuk misalnya Secara musyawarah? internal ada, nanti Ada ya? Ada lah, secara internal kita ada. Tapi itu tadi ukuran kita seperti tadi itu. Jadi katalah ada yang ngajak si A atau si B. Iya. Kita hitung-hitungan, kita surveinya bagaimana, peluangnya bagaimana, itu harus kita lakukan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kalau tidak ya akan rugi semuanya. Nah, terus siapa yang memang diminta ya kita lihat kira-kira bagaimana. Ya kalau memang peluangnya ada ya kita dukung 100% lah, menurut saya kan seperti itu. Jadi, Laku dijual atau tidak ya Pak Tupono? ya namanya kita berjuang di kompetisi ya Harus menang. tujuan harus menang. Kalau kita ikut kompetisi terus sudah tahu kalah, ngapain maju? Kalau saya itu, jadi tetap harus dihitung secara cermat itu. Iya. Gitu. Jadi ya menjelang pilkada survei pasti banyak. Iya. Ya, tentunya survei ini kan kita cari survei yang independen, yang betul-betul murni, bukan survei pesanan yang hanya menyenangkan saja, hanya menyenangkan karena Ika Suara yang pesen survei, tapi ya karena kita yang pesen pasti mungkin kita diunggulkan. Iya. Itu yang kita nggak Harus mau objektif seperti itu. Kita ya. harus objektif lah. Itu harus Ada independen berapa betul. banyak sih jumlah warga Ika Suara? Kalau Pak Tupono? yang di kota, Iya, yang di kota kota Sorong itu sendiri. NIK kota itu kan 56.126 jiwa. Kota Sorong itu termasuk perkawinan silang. Setelah suaminya Potensi orang suara Manado kah, banyak. orang Papua kah, orang Sulsel dan sebagainya. Itu dari bayi sampai yang tua-tua. Jadi yang kita belum rinci karena bukunya itu tebal. Iya. Dan hurufnya kemarin di print itu kecil sekali, ya itu agak sulit. Ya kalau dipilah-pilah ya, DPT-nya berapa itu kita belum punya data yang real. Iya. Tapi kalau 70% dari data itu kan lumayan. Iya. Ya, kalau 70% dari Potensi. data itu kan lumayan gitu. Potensi suaranya bukan main, Ya, lumayan cuma ya tuh. kan masih belum bisa satu semua toh. Kalau Iya. itu sudah bisa utuh, solid Iya. ya jadi kekuatan yang besar. Kalau untuk pileg ya memang Kasuara saat ini baru punya satu ya di kota maupun di provinsi. Tapi kalau saya memang jumlah itu perlu, tapi menurut saya kualitas lebih utama. Iya. Ada berapa yang maju untuk di pileg? Kalau kota ini lumayan. Lumayan ya. Tapi kalau provinsi ada berapa orang? Tapi dengan kemarin Pak Saiful Maliki Arif itu menurut saya dia bisa menjadi contoh bagi caleg-caleg yang lain maupun anggota DPR yang lain untuk terus berkomitmen. Menurut saya komitmennya yang luar biasa dan selalu ketemu dengan konstituen. Setiap reses pun juga ketemu dengan konstituen. Ini yang perlu kita jaga. Nah, saya pun juga selalu berpesan bahwa emas atau berlian itu di mana-mana pun selalu bersinar dan memberi cahaya untuk yang lain. Jadi walaupun sendirian tetap harus memberi kontribusi. Itu kalau di kami gitu. Luar biasa ya. Nah, tadi disinggung tentang solid ya. Pak Tupono gimana kiatnya untuk menyatukan nanti? Ini kan tidak menutup kemungkinan akan banyak pendapat berbeda, pilihan. Nah, ini apa bisa meyakinkan bahwa Ika Suara ini satu suara gitu nanti? Nah, ini pasti setiap orang kan punya pemikiran berbeda, punya kepentingan berbeda. Tapi bagaimana kepentingan kita yang berbeda-beda ini coba kita kurangi ego kita untuk kepentingan bersama. Jadi kalau semua egois nggak akan jadi, nggak akan jadi. Saya pun kalau ketemu
kerukunan ya, kalau di KKS pilar ya. Iya, Itu pilar-pilar. saya sampaikan kerukunan ini besar, Iya. tapi saya bilang kecil. Hmm. Kenapa saya bilang kecil? Karena kalau maju juga belum bisa jadi. Nah, makanya perlu bersatu dengan kerukunan-kerukunan yang lain. Nah, apalagi yang warga yang belum masuk di kerukunan juga masih besar. Ini yang selalu saya sampaikan kalau ada pertemuan dengan kerukunan-kerukunan, saya diundang, ya saya sampaikan betul kerukunan ini besar. Tapi itu tadi, kalau saya juga masih kecil juga. Karena apa? Kalau maju sendiri belum bisa jadi. Dan alhamdulillah kerukunan di kota ini ada 2 yang sudah punya sekretariat ya. Ada Sragen Asri sama PPGS. Kalau di kabupaten itu kan Ikawangi sudah punya ya. Sama saat ini Braling Mas juga lagi bikin, dari Trenggalek juga lagi proses untuk membuat sekretariat. Iya. Kalau Ikaswara yang punya baru kota, kabupaten belum selesai, Sorsel baru mulai. Ini Sorsel ini yang luar biasa, baru 1 tahun, 2 tahun, tahun kedua, tapi sudah punya aset tanah yang cukup lumayan, usaha 0,5 hektar, dan itu akan dijadikan sekretariat. Iya. Supaya Kaswara diperuntukkan memang harus solid ya Pak Tupono. Nanti Ya saya pada kira kuncinya itu, kuncinya harus solid dan amanah. Saya kira amanah itu. ya. Orang nggak akan percaya kalau orang-orang itu nggak amanah, kan gitu loh. Tapi kalau orang itu amanah, tahu track recordnya bagaimana, orang akan percaya. Tapi kalau kita bicara panjang lebar, kalau saya ini nggak amanah, ya orang nggak akan percaya, kan gitu. Nah paling ngomong apa itu, kan gitu loh. Saya kira itu. Dan itu harus diwujudkan dari pemimpin duluan ya Pak Tupono. Ya mungkin ya saya ini mungkin bukan tipe pemimpin yang baik. Nah, mungkin belum menjadi tipikal yang baik, tapi paling tidak kita berusaha untuk berbuat yang untuk kebaikan saja itu. Iya, oke. Kalau menurut pandangan Pak Tupono sendiri untuk Pesta Demokrasi 2020 khususnya di Pilkot nanti ini seperti apa Pak Tupono? Kan bisa sudah melihat kompetisinya seperti apa, mungkin ada pandangan-pandangan tersendiri. Ini Pesta Demokrasi besok ini kan waktunya mepet. Iya. Pemilu legislatif Februari, Iya. paling cepat pleno Maret. Nah, di sisi lain pendaftaran pilkada kan bulan Mei. Oh iya. Ya, praktis hanya 2 bulan atau 1,5 bulan aja kandidat-kandidat itu untuk mencari perahu. Iya. Nah, kalau perahu mau dari sekarang, investasinya terlalu mahal. Iya. Karena belum tentu besok dapat berapa kursi, kan gitu. Iya. Nah, tapi Jadi sekarang ini semua masih menunggu ya? saya kira banyak yang menunggu. Iya. Saya lihat dinamikanya agak berbeda dibanding 2 tahun yang lalu toh. Iya. 2 tahun lalu kayaknya berseliweran. Iya. Para Belum apa kandidat tuh berseliweran. Sekarang- Nah, ini kayaknya agak menunggu karena ya itu tadi menunggu Hasil ini dulu. pemilu itu. Kecuali yang mau maju independen memang harus dari sekarang sudah jalan mencari surat dukungan yang berapa persen itu. Iya. Nah kalau kayak Kota Sorong kayaknya 15 ribuan pemilih kalau nggak salah. Iya. Kalau Kota Sorong karena penduduknya hanya sampai sekian ya. Iya. Nah kalau provinsi ya kayaknya sekitar itu juga lah. Nah itu kalau jalur independen. Nah tapi kalau jalur lewat parpol ya tentunya harus pendekatan ke partai dari sekarang. Tapi tentunya amunisinya juga perlu ya, karena pasti butuh biaya-biaya yang diperlukan. Gitu. Oke, luar biasa ya. Nah ini sekaligus juga nih, karena beliau juga orang media, saya juga ingin meminta pendapat beliau nih. Sejauh mana peran media sebenarnya untuk menopang kandidat-kandidat ini? Apakah memang perlu menggalang media, Pak Tupono, di Pesta Demokrasi Ya, nanti? media tetap ya, cuma Iya. mainstreamnya udah berbeda ya. Iya. Kalau dulu ya siapa menguasai media itu akan peluangnya besar. Iya. Jokowi dulu kan juga seperti Iya. itu. Waktu maju gubernur, maju pilpres pun juga dia menguasai media. Iya. Cuma sekarang kan media darlingnya juga banyak ya. Nah, sekarang cuma dari media yang konvensional sekarang ke medsos yang banyak. Nah, tapi media konvensional menurut saya juga masih perlu karena Iya. orang di kita ini rata-rata masih butuh bukti gitu loh. Tapi kalau hanya di medsos ini kadang-kadang ya masih hoaxnya masih banyak. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk media konvensional untuk Iya. melawan hoax itu.
Nah ini yang cuma tentunya wartawan juga harus lebih profesional, lebih kreatif dan inovatif. Iya. Karena kalau tidak ya akan ditinggalkan. Kan Akan gitu. tergilas ya. Ya bukan main. Jadi memang kemarin juga kegiatan ikhlas suara sering digencarkan lewat radar Sorong. Saya kira itu juga salah satu penunjang. Nah, nanti kalau para kandidat-kandidat yang mau maju jangan lupakan media juga karena kekuatannya begitu besar Iya. ya Pak Tupono Ya ya. pengaruhnya besar untuk Iya. mempengaruhi masa pemilih, apalagi masa mengambang ya, yang belum punya pilihan. Itu tentunya dunia media sangat perlu, medsos kita kalau di Sulsel Tempera di pemuda masih muda sekali tapi terpilih sebagai anggota dewan, itu kan luar biasa gara-gara medsos itu ya. Medsos Kira-kira. itu ya pengaruh luar biasa. Saya kira demikian untuk perbincangan kita pada pagi hari ini dengan beliau yang luar biasa menurut saya, sudah memimpin IKA Suara yang sudah maju begitu pesat ya. Beliau juga orang media, makanya saya meminta beliau pendapatnya seperti apa, dan jangan melupakan media, kekuatannya memang tidak bisa dipungkiri lagi ya Pak Tupono. Baik sahabat podcast, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini perdana live. Semoga di kesempatan berikutnya kami bisa tampil kembali secara live lagi dengan narasumber tentunya yang berbeda. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Tupono akan menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa yang utama adalah kalau saya menangkap kerja ikhlas ya Pak Tupono ya, dan amanah itu yang utama kuncinya. Semoga kita semua meraih kesuksesan untuk di kemudian hari. Pak Tupono sukses selalu memimpin IKA Suara dan semua aktivitasnya. Sahabat podcast juga semoga sukses ya dalam aktivitasnya. Baik, saya akhiri live perdana pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh.